Satu hari Alkitab mengatakan Abraham berperang melepaskan Lot dari tawanan raja-raja yang menyerang akan Sodom dan Gomora. Raja Sodom berkata, ambil semua harta yang kau rampas Abraham, hanya kembalikan orang-orangku, rakyatku kepadaku. Abraham berkata, aku tidak mau terima apapun daripadamu, supaya jangan pernah engkau berkata Abraham kaya diberkati karena aku. Dan dia kembalikan semuanya dan dia berkata, hanya orang-orang yang ikut aku biarkan mereka ambil bagiannya. Dia tolak suatu harta kota yang begitu limpah. Zaman dulu ketika orang menang perang dirampas semua, habis kekayaan musuh yang ada. Dan semua jarahan itu ditawarkan kepada Abraham. Dan dia tolak. Satu hari Alkitab berkata, malam itu Abraham duduk sendirian dalam kemahnya. Di luar semuanya gelap. Kemahnya mungkin tidak ada penerangan apapun. Dia sendirian, dia terpaku sendirian di dalam. Dan Tuhan berkata, jangan takut hai Abraham, upahmu akan sangat besar. Dia berkata, aku perisaimu dan upahmu akan sangat besar. Abraham berkata, Tuhan, engkau berjanji memberkati aku, engkau berkata upahku sangat besar, tapi sampai hari ini aku tidak punya anak. Untuk apa semua kelimpahan yang kau berikan ini kalau aku tidak punya anak? Hambaku Eliezer yang akan mendapatkan semua warisan yang aku punya hari ini. Dalam kehidupan kita ini seringkali ada satu hal kita minta, tapi yang Tuhan berikan hal yang lain beda dengan yang kita minta, kan saudara? Seringkali kita mengharapkan Tuhan berkati keuanganku, tapi tiba-tiba engkau dipakai untuk melakukan banyak mujizat. Dan orang bingung, orang berkata, kenapa yang aku minta dia tidak beri, dia ngomong ke yang lain lagi. Dan kalau Anda kenal dengan Tuhan, seringkali itu yang dia lakukan. Dia Tuhan yang tahu prioritas, Tuhan yang tahu urutan, Tuhan yang tahu persis yang pertama harus diberikan yang mana. Dia Tuhan yang mengerti. Dan tidak seorang pun bisa mendikte dia apa yang harus dia buat. Dan pada waktu itu dia berteriak, nanti Eliezer yang punya semua Tuhan, untuk apa semuanya ini, untuk apa? Dan Tuhan berkata, aku beri kau anak Abraham. Dan dia berkata, aku tunggu begitu lama. Kapan? Seperti sebuah jalan yang tidak berujung. Kapan aku akan tiba di sana? Dan firman berkata, Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya. Saya membayangkan Tuhan memegang tangannya. Dia gandeng Abraham. Dia bawa keluar dari kemahnya. Seringkali oleh karena satu dua hal, hidup kita terkurung dalam kemah-kemah kita sendiri. Hidup kita terkungkung dan tidak pernah tahu di luar apa yang terjadi. Ada konsep, ada pengalaman, ada kebenaran diri sendiri, ada keletihan, ada kelelahan di batin kita menanti janji Tuhan. Seperti orang terkurung di kemah. Dan dia pegang tangan Abraham. Dia bawa Abraham keluar. Dan dia berkata, lihat ke atas Abraham. Kalau engkau bisa menghitung jumlah bintang di langit, seperti itu kelak akan keturunanmu, akan aku berikan kepadamu. Waktu Abraham melihat ke atas, ada begitu banyak bintang yang tak terhitung. Dan waktu dia melihat ke atas, dia keluar dari kemahnya. Dia keluar dari kemah frustrasinya. Dia keluar dari kemah konsepnya. Dia keluar dari kemah pikirannya. Dia keluar dari kemah kebenaran dirinya sendiri. Dia keluar dari kemah frustrasinya.
Dan dia biarkan Tuhan membawa dia keluar. Dan waktu dia lihat ke atas, dan Tuhan berkata, sebanyak itu kelak nanti keturunanmu. Firman berkata, Abraham percaya. Dan waktu dia percaya, Tuhan mengatakan, aku benarkan dia karena percayanya. Yang Tuhan minta dari anak-anaknya hari ini cuma satu. Only believe. Percaya saja. Biarkan Tuhan bawa engkau keluar dari kemah-kemah saudara. Karena itu yang membelenggu hidupmu selama ini. Dan membuat engkau tidak pernah bisa melihat bahwa janjinya itu ajaib. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia lakukan apa yang dia janjikan. Amen, saudara. Saya berdoa Tuhan memberikan anugerah hari ini. Yang memberikan anugerahnya. Percaya. Percaya. Dan sesuatu akan dia buat hari ini dalam hidup saudara. Semua angkat tangan lagi di depan Tuhan. Yang dia minta cuma satu. Only believe. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Kau perlindunganku. Kau pelukkan hatiku dengan lagu pembebasan di saat aku takut. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalamnya. Aku percaya, oh aku percaya, aku percaya, oh aku percaya. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalamnya. Aku percaya. Mazmur 105 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Mazmur 105 mulai ayat yang ke-15. 16 maaf. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ayat 19 mari kita baca sama-sama dengan kuat. 2, 3. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Yang membenarkan cuma satu, yaitu janjinya. Seringkali kita berpikir kekristenan itu penuh dengan aturan. Hidup kita didasari oleh berbagai macam aturan yang kalau kita tidak melakukannya, maka semuanya rontok dan tidak ada artinya.
Seringkali kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu ikut sesuatu yang begitu rapuh. Kita melihat begitu banyak unsur, begitu banyak elemen, yang kalau satu saja tidak digenapi, meruntuhkan yang lain. Seringkali kita berpikir, ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan. Tidak heran orang muda yang kaya lari kepada Yesus tersungkur dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ketika orang mendatangi Tuhan dan approach-nya, pendekatannya adalah apa yang harus aku lakukan, maka jawabnya selalu akan sama, satu yang kurang. Dan satu yang kurang itu kita tidak akan pernah bisa menggenapinya. Seringkali kita membuat cerita orang muda yang kaya ini sebagai contoh yang tidak baik. Tapi sejujurnya siapa yang sanggup ketika dia berkata, "Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, dan engkau ikut aku"? Seringkali pendeta mencoba menafsir dengan tafsiran yang lebih soft, lebih lunak, yang berkata, "Oh, bukan itu pengertiannya." Come on, baca Alkitab. Ya memang itu pengertiannya. Itu yang membuat orang muda ini pergi kecewa, sedih karena hartanya banyak. Mengapa itu jawaban Tuhan? Sebab dia mencoba mendekati Tuhannya dengan pertanyaan, apa yang harus aku perbuat? Orang yang mengatakan aku harus berbuat apa? Orang yang mengandalkan pada perbuatan, biasanya orang itu merasa sudah banyak berbuat. Yesus menggambarkan perumpamaan dua orang berdoa di bait Allah. Yang seorang orang Farisi, yang orang lain seorang pemungut cukai. Si Farisi berkata, "Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku tidak begini, aku tidak begitu. Aku memberikan ini, korban itu." Dia paparkan semua jasanya. Tapi pemungut cukainya memukul dadanya dan berkata, "Ampuni Tuhan, aku orang berdosa." Mengerti bahwa apa yang dia buat tidak pernah cukup baik di hadapan Tuhan. Kesadaran bahwa apapun yang kita buat tidak pernah cukup baik. Karena manusia tidak pernah bisa menyukakan Tuhannya dengan upaya manusianya. Pertobatan yang lahir dan dia dibenarkan karena pertobatannya. Yusuf juga 13 tahun mengalami sengsara. Banyak orang berteori apa yang membuat Yusuf akhirnya diangkat Tuhan. Tapi ujungnya firman berkata, dan janjinya membenarkannya. Kekristenan itu simple. Kalau dia berjanji, dia memberi sesuai dengan yang dia janjikan. Kalau dia berjanji kepada saudara, dan engkau pegang janjinya, engkau akan lihat kuasanya dinyatakan. Kadang-kadang saya harus berkata kepada saudara, sama sekali tidak tergantung kepada kebenaran yang engkau buat, tapi oleh karena kita orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang benar dengan orang yang dibenarkan itu berbeda. Saya beri contoh ekstrim, saudara. Saya beri contoh ekstrim. Di Indonesia tahun-tahun sebelumnya akan lebih kental banget. Saya nggak terlalu ngerti dengan hari-hari ini. Tapi kalau dulu ada orang berperkara, maju ke pengadilan, orang yang benar dan orang yang dibenarkan oleh hakim itu berbeda loh. Ya kan? Di pengadilan yang lebih kuat orang yang dibenarkan oleh hakim. Itu punya dasar hukumnya. Karena semua orang yang bersengketa di depan pengadilan, semua merasa dirinya benar.
Nanti keputusan hakim membenarkan siapa. Yang dibenarkan oleh hakim, itu yang keluar sebagai pemenang. Hampir tidak pernah orang bersengketa di pengadilan, satunya telak berkata, saya yang gombal, saya yang salah, dia yang benar. Tidak. Mereka akan cari pengacara terbaik untuk mencari celah-celahnya sehingga tetap bisa berkata, saya juga benar. Dua orang bersengketa, dua-duanya mengaku dirinya benar. Dua-duanya mengklaim dirinya benar. Tapi ketika hakim memutuskan siapa yang dibenarkan, maka ceritanya boleh berbeda. Yang kalah akan marah, dia akan naik banding, dia merasa dirinya benar dan dirugikan. Tapi di mata hukum, yang dibenarkan hakim tetap yang keluar sebagai pemenang. Dulu orang pakai uang, pakai segala macam supaya dibenarkan. Di hadapan Allah hakim yang maha agung itu, suapnya bukan uang, tapi bayarannya adalah darah Yesus sendiri. Yesus mati buat Anda dan saya, dan kita orang-orang yang dibenarkan. Orang boleh berkata, kamu orang yang salah. Orang boleh berkata, kamu pendosa. Orang boleh berkata, latar belakangmu jahat sekali. Tapi engkau berkata, Yesus tebus kesalahanku dan aku dibenarkan. Janjinya juga membuat saudara dibenarkan. Kalau Anda punya anak, satu hari anakmu berkata, Papa, ajakin aku makan dong nanti malam. Lalu Anda berkata, baik nak, Papa berjanji, nanti malam kita makan. Sorenya dia nakal. Dia pukul anak tetangga, atau dia berbuat sesuatu yang membuat Anda jengkel. Dan malam tiba-tiba si ayah berkata, ayo makan. Adik-adiknya, saudara-saudaranya protes. Wah, dia nakal tadi sore. Kenapa diajak makan? Dia nakal, Pak. Bapaknya tahu, dia berkata, aku tahu kok. Nanti ada hukumannya untuk kenakalannya. Tapi kenapa tetap diajak makan? Karena Papa sudah berjanji. Itu aja. Dalam hidupmu kalau engkau bergaul dengan Tuhan, Anda akan dengar janjinya. Dan ketika Tuhan berjanji, Anda akan lihat hasilnya kalau engkau berpegang pada perjanjian yang Dia ucapkan dalam hidup kita. Amen, saudara. Apakah Anda seorang pemegang janji? Apakah saudara orang yang orang berkata a promise keeper, orang yang pegang janji? Anda pegang janji yang Tuhan ucapkan, bukan hanya janji yang kita ucapkan. Karena janji dari mulut kita seringkali tidak berarti. Tapi janji yang keluar dari mulut Tuhan akan membuat semuanya berbeda. 2 hari yang lalu saya mengunjungi daerah Gunung Kidul. Pertama-tama bukan melihat korban gempa. Memang saya lihat banyak rumah yang akibat gempa. Ada gereja yang rata dengan tanah. Kebaktian masih di tenda. Tapi minggu ini kita kirim anak-anak TSOA untuk buat mission trip selama 1 minggu di 14 gereja di Gunung Kidul. Kami coba semaksimal mungkin dalam sehari, saya hanya bisa kunjungi 4 gereja yang 10 tidak pernah terkunjungi. 4 gereja saja. Saya muter di beberapa tempat. Ada sebuah kesaksian yang diceritakan oleh seorang hamba Tuhan di tempat itu. Beberapa waktu yang lalu kami kirim juga TSOA sebelum ini ke desa-desa itu. Ada satu desa yang menentang kehadiran mereka, kecuali pendeta yang menerima mereka. Warga setempat mereka tidak setuju ketika anak-anak ini mulai nginjil memberitakan firman.
Beberapa gembala sidang di desa itu juga marah. Mereka keberatan dengan hadirnya anak-anak ini. Mungkin terlalu agresif bagi mereka. Pokoknya mereka dilarang kemana-mana. Mereka tanya, apa yang harus kami buat? Kami nggak boleh pergi, bahkan besuk pun dilarang. Katanya warga akan marah dan akan protes, akan demo kalau kami berani keluar dari gereja. Kami hanya boleh punya kegiatan di dalam gedung gereja. Waktunya cuma seminggu, kami nggak bisa kerja apa-apa. Apa yang harus kami buat? Padahal mereka berkata, Tuhan berjanji akan memakai kami selama di Gunung Kidul. Kami hanya bisa berkata, kamu banyak berdoalah, tanya Tuhan apa yang dia mau. Seringkali ketika dia berjanji, tidak berarti semuanya mulus, saudara. Ada waktunya pergulatan, struggle, pergumulan akan terjadi, sehingga tidak begitu mudah di awalnya. Tapi orang yang bertahan dan terus mendesak maju menghadap Tuhan, orang itu pegang janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Tidak berarti semuanya akan gampang dan smooth. Tapi orang yang pegang janji akan punya kekuatan Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Apa yang terjadi? Di sebelah gereja persis ada seorang pria yang gila. Singkat cerita, sebetulnya dari sejak kecil, dari kandungan, ditolak oleh ibunya. Akhirnya dia lahir juga dalam keadaan tertolak. Dia menikah dengan seorang wanita yang tidak pas. Dan wanita ini kabur meninggalkan dia. Ketika istrinya kabur meninggalkan dia, jiwanya goncang sekali. Dan ketika jiwanya goncang, dia mulai gila. Dan rupanya kegilaannya berlanjut membahayakan akan orang sekitar. Gilanya gila yang cukup agresif rupanya. Lalu oleh warga, pria malang ini dipasung kedua kakinya. Anda ngerti dipasung? Dipasung kedua kakinya. Tidak bisa bergerak kemana-mana. Bertahun-tahun dipasung, duduk dengan rambut yang panjang, mengerikan sekali. Tidak ada orang berani mendekat. Makanan cuma dilempar dan dia makan. Daerah tempat di mana dia dipasung pastilah jorok, kotor, bau, pengap. Bertahun-tahun dia hidup di situ. Orang tidak mau bunuh dia karena orang takut membunuh orang. Tapi sebetulnya dia sudah dimatikan jiwanya ketika nyawanya masih dalam badannya. Dipasung bertahun-tahun. Dan anak-anak ini melihat pria malang ini. Dan mereka berkata, kita nggak boleh kemana-mana. Tapi kalau mengunjungi orang gila ini, tidak ada orang melarang. Hari itu mereka masuk ke ruangan itu. Selama sekian bulan mereka dilatih, melayani pelepasan, inner healing, segala macam. Anda mau inner healing ketemu orang gila yang berbahaya, mau inner healing apa, saudara? Anda mau melayani pelepasan, itulah saatnya Anda membuktikan engkau orang berkuasa. Dan oleh karena kuasa Tuhan saja engkau bisa. Mereka mulai terapkan semua teori yang diajarkan oleh gurunya. Memang seringkali kita terima begitu banyak teori, tidak tahu cara menggunakannya. Lalu dia pakai peperangan rohani. Ilmunya McConnell dipakai, nengkingi, roh ini dibacakan daftarnya. Dibacakan cuma meringis, hihihihi, wong edan itu mau apa, saudara? Dibacakan roh ini, roh ini, roh ini. Nyauri, iku opo, katanya begitu. Kalau Anda punya iman sebesar gunung, bahkan biji sesawi pun tidak bisa engkau pindahkan kalau ketemu yang seperti ini. Saudara mengerti itu bukan hal yang gampang. Mereka frustrasi, ditonton orang kampung. Dan mereka berkata begini, anak-anak muda kayak begitu sok, mana bisa. Dan di situ ada banyak dukun, orang-orang pinter, sudah coba semua, tidak satu pun berhasil. Dan mereka hanya berkata, anak-anak begini, anak-anak ingusan bisa apa? Sudah habis tenaganya, ilmu TSOA dikeluarkan semua dan tak ada hasilnya.
Mungkin saya perlu revisi lain kali saudara, karena terbukti ketemu orang edan tidak ada gunanya rupanya. Ditenggingi sampai habis nggak tahu apa-apa. Ditonton orang semua teriak-teriak, mana buktinya? Sok mau ngelayani kampung kita, mana buktinya? Dalam keadaan kejepit seperti itu, saya pikir bagus loh kejepit itu saudara. Kalau Anda belum pernah kejepit, mintalah kejepit sama Tuhan sekali-sekali. Di saat lo kejepit, semua teorimu hilang. Orang kalau longgar, orang itu akan berteori banyak. Orang kalau sudah kejepit, dia tidak bisa berteori, kecuali tersungkur tiarap nyembah Tuhan dan berkata, jangan pernah tinggalkan aku ya Tuhan. Kalau Anda lagi longgar, Anda bisa berteori, ngajari orang banyak, orang dimarahi, orang disindirin, orang dimaki-maki, karena Anda lagi longgar. Coba entar kalau kejepit, kita lihat, keluarkan dong Pak nasihatmu. Bu, kok diem gak ada nasihatnya? Diem lu katanya, lalu dia tiarap aja. Dan dia teriak-teriak ke Tuhan. Orang kejepit itu bagus, membuat Anda rendah hati, tahu bahwa kekuatan bukan dari kita, tahu bahwa kekayaan bukan karena kerja keras kita, tapi dia yang memberikan kita the power to get wealth, kuasa memperoleh kekayaan. Semua itu asalnya dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Dalam keadaan mereka sudah tidak berdaya, mereka nyembah, mereka nangis di depan Tuhan. Di luar, di jendela, di pintu, orang-orang kampung berkerumun, mereka ketawa, mereka berkata, mana? Lalu orang-orang Malang ini, untung tidak panggil saya. Kalau saya dipanggil, saya juga tiarap sama-sama dengan mereka, saudara. Apakah Pak Tri dipanggil waktu itu, Pak? Untung tidak ya, Pak. Puji Tuhan, kita lolos. Pendeta-pendeta ini dipikir orang-orang hebat. Padahal kita seringkali cuma pintar berteori dan cuap-cuap di mimbar. Tapi yang melakukan orang-orang yang punya iman, saudara. Dasi ini tidak menolong banyak. Mikrofon tidak menolong banyak. Mimbar keren tidak menolong banyak. Tapi Tuhan yang bisa tolong kita. Mereka nangis. Tuhan, aku mesti ngapain sekarang? Apa yang harus aku buat? Dan tiba-tiba pria yang dipasung ini melakukan kebiasaannya. Dia itu suka membakari itu, saudara. Apa itu? Serabut kelapa. Dia suka bakar itu. Entah kenapa. Dan itu kan tidak bisa tahu gede banget kan. Kalau gede ya dia bakar dirinya sendiri. Tapi dia hobinya suka bakarin begitu. Dan dia terus teriak, api, api, panas. Ketawa. Nah waktu si gila ini, kadang-kadang Tuhan memanfaatkan si gila untuk berbicara kepada kita. Anda tahu itu? Karena kewarasanmu tidak membuat engkau bisa mendengar suara Tuhan. Kadang kesintingan kita ya toh, membuat orang bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Karena kekristenan itu harus ada sinting-sintingnya sedikit. Anda ngerti nggak? Orang beriman itu kalau tidak edan itu bukan beriman, saudara. Kalau Anda terlalu waras, engkau nggak bisa kemana-mana kok. Oh iya toh. Coba pikir, perhatikan semua yang kita lewati. Kalau nggak ada unsur sintingnya, nggak bisa. Kalau orang sudah mulai banyak ngomongin saudara, itu gejala bagus tuh. Kalau orang berkata, ada pendeta ganteng di Manyaran, jangan Bu, itu tengking dalam nama Yesus. Kalau Anda sudah diomongin orang, jadi bahan berita, itu hebat. Anda tahu, selebritis, kalau nggak digosipin, dia buat berita supaya digosipin. Tambah terkenal loh saudara. Seringkali telinga kita aja yang kurang tebal. Mintalah dikrim tiap hari Anda lapisi dengan pelapis supaya tebal telingamu. Dan biarkan gosip di luar itu bagus kok. Lalu orang berkata, pengen ngerti yang seperti apa yang digosipin. Kok ono pendeta, kok edan yang Manyaran seperti apa? Jemaatnya akan berlipat kali ganda. Lihat toh. Tapi kalau orang berkata, wah di Manyaran ada gereja loh, ganteng banget gembalanya. Itu gawat, ibu-ibu genit akan datang tanpa pertobatan saudara. Tapi kalau Anda dikenal rotok sinting dan rotok edan, itu bagus saudara. Orang berkata ini, apalagi kalau dibilang sesat, itu bagus banget saudara. Karena itu menarik orang datang pengen ngerti si sesat seperti apa.
Dalam dunia persilatan Toyongto ada si sesat dari selatan, saudara, katanya. Itu sakti kok, saudara. Sesat itu sakti kadang-kadang. Karena yang ngomong sesat orang tenang-tenang saja. Kalau bukan Tuhan, rileks, saudara. Amen. Kalau Anda terlalu waras, terlalu oke, berkhotbah pun tidak bergerak kemana-mana, ngomong begini, dep, gitu, habis. Tadi pagi Bu Eli ngajar bagus sekali ya. Orang tepuk tangan seperti apa? Petir dari surga, betul ya? Kalau orang lompat-lompat, saya nggak biasa lompat, saya jinjit-jinjit saja. Katanya untuk berat badannya 90 ke atas jinjit boleh. Bu Eli 90 berapa Bu? 3, oke. Itu katanya menginjak-injak setan. Kalau orang angkat tangan, artinya kita menentang penguasa di udara, betul ya? Tapi beliau berkata begini, yang sedekap gini ayatnya nggak ada. Ada, bukan ayat. Saya baru mengunjungi satu gereja di daerah Bergota. Anda tahu Bergota? Tahu siapa yang tidak tahu Bergota? Tempat pemakaman Bergota. Saya baru mengunjungi satu gereja di daerah Bergota. Anda tahu Bergota? Tahu siapa yang tidak tahu Bergota? Tempat pemakaman Bergota. Kita sudah membangunkan 14 gereja di Semarang ini. Satu di antaranya di Bergota. Saya kunjungi Sabtu kemarin. Saya keliling ke 4 gereja yang kita sudah bangunkan, 14 gereja. Saya baru kunjungi mungkin separuhnya atau berapa saya lupa, baru separuhnya. Lalu kemudian saya ketemu gembalanya. Dibangun bagus 2 lantai, Pak Mudita yang bangunin. Lalu saya berkata gini, Pak, jemaatnya berapa? Ya yang kebaktian 20-25 orang, Pak. Terus ya warga sini cuma 2-3 kakak, yang lain jauh-jauh. Saya bilang, ya memang sih Pak. Warga di sini kan sebagian besar adalah penduduk yang diam dan pasif. Kuburan kan isinya orang loh. Ada namanya loh saudara. Dan mereka gayanya sama. Jadi kalau Anda kebaktian begini, sudah mulai latihan rupanya. So bergeraklah dengan baik. Kalau edan Pak, bagus edan tuh minimal hidup loh. Kalau Anda sangat baik, tertib, sopan, tidak pernah melanggar apa-apa, latihan saudara. Daftar ke Pak Yos tanggal berapa Anda mau berpulang. Sampai mana tadi cerita saya, kenapa sampai ngelantur seperti itu? Kenapa? Orang gila, betul. Kita harus roto edan, saudara ya, dalam Tuhan. Tidak bisa, orang beriman itu mau pakai logika itu nggak bisa. Oh bisa sih, ya enak begitu-begitu aja. Tapi selalu ada madness, kegilaan tertentu yang orang lihat berkata ini gendeng orang-orang ini. Anak-anak ini, ketika dia mendengar si orang yang dipasung ini teriak, panas api, panas api. Roh Kudus berkata, kalau ada api, madamkannya pakai apa? Pakai apa? Air. Ini anak-anak gila. Saya bersyukur secara teori mereka terima banyak dari banyak pengajar yang oke. Secara kegilaan, ketransferan kita. Anda harus cukup gila untuk jadi anggota JK Injil Kerajaan. Kalau Anda waras begini, hati-hati saudara. Dan tiba-tiba mereka berkata, ambil air. Edan lah. Ditengkingi dalam nama Yesus cuman. Hihihihi. Oh edan itu mau apa? Yesus, tirukan Yesus. Sosopo, katanya begitu, ayo. Anda bisa ngapain wong edan loh? Anda mau bukain Alkitab, teologia. Pada mulanya adalah Allah. Dia menggeleng. Gitu. Diomongin apapun bisa apa? Mereka waktu dengar Tuhan berkata, kalau api dipadamkan dengan apa? Mereka air. Mereka masuk ke kamar mandi, ambil 1 ember, diguyur air dalam nama Yesus. Tiba-tiba sadar, saudara. Sadar kaget. Dia lihat dirinya, sadar. Hari itu juga digunting rambutnya, disaksikan orang kampung.
digunting, digundul karena sudah bertahun-tahun itu tumor sampai masuk ke dalam-dalam. Harus digundul. Sayang tidak bawa ahli salon kita tuh, harus dikerimbat dulu, terus di rebonding, saudara. Nah, perlu gundul saja. Bapak kok ngerti gitu-gitu? Oh, saya tahu soal begitu. Soal begini-begini saya rodok ngerti. Minta makan waras. Sampai kepala desa berkata, terbukti tenan, bocah cilik kok bisa gitu. Ampuh, dukun-dukun mereka nggak bisa dilepas. 2-3 tahun hidup normal di desa itu. Normal. Baru-baru ini karena sakit, Tuhan bawa dia pulang. Pulang bukan sebagai orang gila lagi. Pulang sudah waras, normal. Percaya saja, saudara. Percaya saja. Percaya saja. Percaya. Amen. Percaya. Yusuf hanya percaya. Janjinya membenarkannya. Dia berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Perkataannya itu ya dan amin. Saya lihat begitu banyak dalam hidup kita ini. Orang-orang yang secara manusia, apa yang bisa dia andalkan? Gak ada. Kecuali dia seorang a promise keeper. Dia pemegang janji. Yang dipegang bukan ucapan manusia, tapi janjinya yang dia pegang dalam hidupnya. Yang Tuhan minta malam hari ini hanya percaya. Kekristenan itu simple sekali. Orang yang percaya, orang itu akan punya rasa aman yang sangat besar dalam hidupnya. Satu hari Abraham dan Lot, kekayaan mereka makin banyak. Gembala-gembala yang kerja di bawah mereka ribut sendiri. Abraham berkata kepada Lot, kita ini kerabat. Sudahlah, jangan ribut. Kita bisa aja baik-baik. Mereka naik ke bukit. Abraham berkata, engkau pilih Lot, engkau mau kemana? Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Orang yang pegang janji, secure banget, tenang. Orang yang tidak pegang janji, tidak pernah bisa tenang hidupnya. Lot melihat sebuah tempat seperti taman Tuhan. Tempat yang suburnya luar biasa. Dan di situ terletak Sodom dan Gomora. Dia berkata, aku pilih tempat yang hijau dan subur itu. Nanti kelak kalau ada yang akan ke Israel, saya kaget juga dari jemaat ada 50 lebih yang akan ke Israel. Jadi saya ada pengumuman sedikit buat Anda, penting sekali. Anda akan lihat sebagian tanah yang tandus dan hanya sebagian tanah yang subur. Sekarang pemerintah Israel hebat sekali, gurun disulap. Jadi tempat yang subur dengan sistem pengairan yang paling hebat di dunia. Lot berkata, aku pilih yang sebelah sini. Abraham berkata, fine. Aku pilih yang sebaliknya. Dan di tempat yang Abraham tunjuk, Tuhan berkata, aku berikan kepadamu Abraham, dan aku akan memberkati engkau. Di tempat yang Lot tunjuk, sekian waktu kemudian ketika Tuhan hukum, dengan hujan api dan belerang, kesuburannya hilang. Tandus, gersang, sampai hari ini. Di tempat yang Abraham tunjuk, sebab dia seorang pemegang janji, di situ Tuhan memberkati. Berkat itu ikut kemana janjinya tertuju. Berkat itu ikut kemana janjinya tertuju. Dan orang yang pegang janji Tuhan, maka orang itu berkat akan diperintahkan Tuhan. Berkat diperintahkan kepada orang yang pegang janji. Kadangkala hidup ini
Bisa begitu sederhana kalau Anda mau. Tapi seringkali orang pilih sesuatu yang rumit, yang berkata apa yang harus aku buat. Jangan mulai dengan apa yang harus engkau buat. Mulai percaya apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu, saudara. Kalau Anda pegang janji Tuhan, hidupmu pasti akan luar biasa dalam anugerahnya. Amen. Angkat tangan sama-sama. Tidak ada yang lebih indah kecuali engkau percaya. Sebagian orang diizinkan mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang mungkin fenomenal sekali. Sebagian tidak mengalaminya. Yang tidak mengalami tidak ada alasan buat Anda berkata aku tidak percaya. Yang mengalami, saya percaya bahwa saudara akan harusnya lebih punya akar di dalam Tuhan. Walaupun tidak harus dan tidak pasti seperti itu. Kadang orang yang mengalami, oleh karena dia punya iman seperti murid Tuhan yang bernama Thomas, sehingga Yesus harus membiarkan dia cucukkan jarinya di bekas lukanya. Saya ketemu dengan seorang ibu beberapa hari yang lalu di airport. Mungkin beliau ada, mungkin tidak. Pertemuan yang aneh. Dia ceritakan pengalamannya. Dia berkata, Pak, saya suka dengerin Bapak khotbah di gereja. Banyak hal saya diberkati. Tapi ketika sampai pada pengalaman-pengalaman yang supranatural, dia berkata, aku nggak terlalu percaya. Sampai satu hari dia berkata, saya ngalami sendiri. Di kamar saya bisa ada cahaya yang muncul. Suami saya lihat hal-hal yang aneh di kamar. Tuhan melawat kami. Dan dia nangis, dia bilang, Tuhan ampuni aku tidak percaya. Bagus sih pengalaman-pengalaman begitu. Hari-hari ini saya lihat ada banyak pengalaman. Minggu depan selesai kebaktian yang pertama, saya minta teman-teman yang ikut dengan kami ke Israel bulan depan tolong kumpul ya di gereja ini. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu pendoa syafaat, bukan dan tidak pernah gabung dengan kelompok kita, tidak pernah doa sama-sama, mereka pendoa grup dari kelompok hamba Tuhan lain, teman-teman yang lain. Bagus sekali. Dan beri dia penglihatan yang aneh. Dan pada akhir dari penglihatan itu, dia lihat malaikat Tuhan datang muncul di depannya. Ini bukan penglihatan yang sambil tutup mata, dia buka mata, itu malaikat di depannya. Dan malaikat berkata, ambil kertas dan ballpoint, tulis apa yang aku mau diktekan. Saudara tahu apa yang dia didiktekan oleh malaikat? Dia mulai cerita tentang akhir zaman. Dan malaikat ini berkata, aku memang perintahkan hambaku Yusak dan orang-orang dan kelompoknya untuk ke Israel tahun ini. Dan dia ditunjukkan, didiktekan malaikat apa yang akan mereka alami dan apa yang harus disiapkan. Ibu ini datang ke kami berkata, saya tidak pernah ikut doa dengan kalian. Saya hanya menyampaikan pesan Tuhan aja. Malaikat suruh saya tuliskan ini. Saya sampaikan nanti di Israel. Ini yang akan kalian harus buat dan harus lakukan. Tindakan-tindakan profetis tertentu harus dibuat. Karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami bukan orang super. Kami hanya hamba biasa melakukan yang Tuhan perintahkan. Banyak hal orang bisa berkata tidak benar dan sesat. Tapi lagu yang Bu Eli nyanyikan tadi, oh dunia boleh bicara apa saja, kita tetap mau percaya Tuhan. Nanti tiba-tiba akan muncul orang-orang seperti ini memberikan peneguhan yang berbeda. Dan buat kami itu sebuah peneguhan yang ajaib. Kalau dari orang-orang sendiri mungkin mereka bisa buat-buat. Dari orang yang tidak dikenal bahkan kami lupa tanya siapa namanya. Karena terlalu bergairah. Dan dia berkata ini sungguh menjelang Tuhan datang kedua kali. Ini harus dibuat. Dan begitu nanti terjadi, efeknya akan begitu besar. Bahkan buat negara ini, bangsa ini akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Nah, kata luar biasa jangan diterjemahkan sampai hebat banget artinya secara positif. Mungkin malah sebaliknya, sebelum yang terbaru,
dari Tuhan akan dimunculkan. Banyak hal. Saya mau share dengan yang mau berangkat saja. Tolong minggu depan kebaktian yang pertama, selesai kebaktian kita kumpul sebentar. Karena hidup Anda harus disiapkan. Tapi dengar baik-baik saudara. Yang dia minta hanya satu, percaya. Kadang tidak mudah. Ketika engkau harus melewati lembah bayang-bayang maut. Or seperti anak-anak TSOA itu. Mereka dicemooh, mereka diejek, ditantang, mana kenyataannya. Tapi orang yang persisten, tahan, kuat, tidak gampang goyah. Anda akan lihat buah-buah yang luar biasa dalam hidup kita. Kekristenan kita, kekristenan yang matang. Kalau Anda terbiasa menghadapi tantangan dan cemooh. Kalau Anda bukan Kristen yang tahan dengan tantangan dan cemooh, Kristenmu tidak akan kuat. Ada orang-orang di sini berkata, Pak, ya tapi keadaan saya buruk. Saya berkata, engkau orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatanmu, saudara. Bukan karena kebaikanmu. Bukan karena kesalehanmu. Tapi karena darah Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Mari percaya bahwa dia sanggup buat banyak hal yang luar biasa dalam hidupmu. Yang dibutuhkan cuma satu. Percaya saja. Amen. Angkat tangan sama-sama saudara. Ya Rabbashaka, like a woman with the issue of blood. We press in, we press in. Saya mendorong semua kita ikut Tuhan dengan ketekunan, press in, apapun yang terjadi. Orang kalau menghadapi tantangan, hadapi akan cemooh, hadapi ejekan orang, hadapi keraguan orang, hadapi semua caci maki orang, press in, maju terus. Karena manusia harus menyadari bahwa selalu dalam Tuhan Anda akan menghadapi yang seperti itu. Tapi kalau Anda press in, Anda akan mencapai yang Tuhan mau. Baik wanita yang 12 tahun menderita pendarahan, maupun Bartimius yang buta di dekat kota Yeriko. Dua-duanya menghadapi oposisi dari orang banyak. Tidak ada orang yang peduli dengan kita waktu kita mendesak ke arah Tuhan. Kalau iman kita taruh kepada pendapat manusia dan pendapat orang banyak, tidak pernah ada apapun yang dilahirkan dari hidup kita. Berapa banyak orang yang menempelkan badannya ke Yesus, tapi Tuhan tidak berasa apa-apa. Tapi satu wanita sambil merangkak, dan dia berkata, telah aku habiskan semua kekayaanku untuk menyembuhkan penyakitku dan tidak ada hasilnya, malah memburuk. Kalau aku bisa menjamah ujung jubahnya saja. Tidak pernah jelas apakah dia orang yang sudah bersuami. Tidak pernah jelas akan keluarganya. Tapi yang jelas, dia datang ke Tuhan seorang diri. Kekristenan itu adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Itu bukan karena kekerabatan. Bukan karena persahabatan dengan orang lain. Bukan karena hubungan apapun. Suami istri juga bisa beda. Tapi jelas karena pribadi. Dia desak maju dan tidak ada orang yang peduli dan memberikan jalan buat wanita itu. Tapi dia press in. Dia terus mendesak maju. Dan ketika dia jamah jumbai jubahnya, firman berkata, ada tenaga yang keluar dari badan Yesus. Dia berkata, siapa menjamah aku? Para muridnya berkata, Tuhan, orang banyak berdesak-desakan. Ada begitu banyak yang nempel di badanmu. Dia berkata, yang ini beda. Ada tenaga, ada power yang keluar dari badanku. Dan wanita ini tersungkur mengakui. Dan Tuhan melihat imannya, dia berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Bartimius yang buta teriak-teriak, orang berkata, diam. Makin dilarang dia makin teriak. Sampai Yesus panggil dia. Dan orang ini orang yang beriman, saudara. Zaman dulu ketika orang buta dan dia pengemis, dia pakai jubah tertentu yang menunjukkan dia buta dan dia pengemis. Ketika dipanggil Yesus, dia belum sembuh. Statusnya di fisik tidak berubah atau belum berubah. Tapi dia berani tanggalkan jubahnya yang mengatakan dia buta dan dia pengemis. Dia datang ke Tuhan.
Dia tersungkur dan Tuhan bertanya, apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu? Dia berkata, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Yesus ulurkan tangannya dan berkata, jadilah menurut imanmu. Seketika itu juga terbuka matanya. Dia melompat dan dia ikut kemanapun Tuhan pergi sambil memuliakan Tuhan. Di kota yang pernah dikutuk masih ada orang beriman yang membuat mujizat Tuhan berlaku dalam hidupnya. Seburuk apapun keadaanmu, kalau ada satu orang beriman di tengah-tengah kita, itu akan mendatangkan kuasa Tuhan. Dan seketika itu juga engkau akan lihat kuasanya. Suddenly, tiba-tiba, kuasanya akan turun dalam hidupmu. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Amen, saudara. Saya berdoa Tuhan berikan iman kepada kita. Angkat tanganmu sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan mujizatmu sesuai dengan iman anak-anak. Demi nama Yesus, turunkan pertolonganmu sesuai dengan iman mereka. Jadilah menurut imanmu di dalam